Assalamualaikum, selamat siang Pak Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Fauzi. Sepertinya udah lama kita nggak ngobrol ya Pak Noval, semakin cerah nih Pak Guru yang satu ini, Pak Guru hebat. Iya, udah kelihatannya kita nggak sharing kelihatannya. Udah lama kita tidak Betul. cerita, tidak ngobrol. Saya sudah rindu sekali nih pengen ngomong sama Pak Noval ini. Banyak persoalan yang akan saya sampaikan ini Pak Noval. Jadi penasaran saya nih Pak, apa yang mau Bapak cerita ini? Baik Pak Noval, saya senang sekali. Kayaknya melihat wajah senyum Pak Noval, masalah saya separuh udah hilang ini. Semoga bisa terselesaikan masalah saya Pak Noval. Oke Pak Baik, Fauzi. dengan curhat ini. Baik, gini Pak Noval. Gimana Pak Fauzi? Tentunya sebagai seorang calon guru penggerak, tentunya saya di sekolah, tentunya saya pribadi sebagai seorang calon guru penggerak diberikan amanah tentunya ya Pak. Iya, iya. Saya itu sebagai pemimpin pembelajaran dan juga sebagai coach bagi guru lain gitu Pak. Nah, sementara yang saya rasakan kalau sama anak murid mungkin agak nampak ya Pak perbedaannya. Kita guru, itu anak murid kita gitu. Yang Iya. persoalan saya itu yang saya rasakan itu adalah di saat saya berinteraksi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Di satu sisi saya memberikan bimbingan, tapi di sisi lain saya berpikir lagi ada dilema juga dalam hati saya gitu. Ini saya mengajar nggak nih gitu. Jangan-jangan dengan apa yang saya lakukan kepada teman saya ini saya menggurui nggak? Ini jadi persoalan saya nih Pak Noval. Ada konflik batin nih Pak Noval. Mungkin Pak Noval bisa memberikan apa itu? Gimana nih Pak Noval dengan persoalan saya? Oke Pak Fauzi, dilihat tadi dari jabaran Pak Fauzi tadi, Pak Fauzi terkendala kepada guru-guru. Bisa dikatakan bahasanya pengimbasan kita kepada guru-guru ya. Kita Iya, sampaikan kepada guru-guru tersebut, kadang-kadang guru itu merasa di dalam dirinya, awak diajarnya di orang ketik, koyo gitu. betul sekali gitu Pak Noval. Gitu. Itu yang terjadi Pak Noval. Padahal kita di dalam hidup ini harus saling berbagi dalam hal kebaikan gitu Pak Fauzi ya. Iya, betul. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Fauzi. Hmm. Lalu menurut Pak Fauzi, kira-kira apa yang yang menyebabkan hal seperti itu yang terjadi dalam diri Pak Fauzi gitu? Ya, kalau saya pribadi sih yang pertama itu cemas gitu ya Pak Noval ya. Iya, ya. Di satu sisi saya sangat bahagia gitu bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan sejawat saya tentang mungkin ilmu-ilmu baru dalam dunia pedagogik ini gitu. Apalagi yang kita dapatkan dalam guru penggerak ini gitu. Yang saya dapatkan di guru penggerak. Namun di sisi lain di saat saya memberikan bimbingan kepada teman saya tadi, saya merasa bersalah kepada rekan saya gitu. Apakah jangan-jangan saya menghakimi teman saya gitu, tidak memberikan bimbingan yang baik ini, gitu Pak. Itu yang saya rasakan gitu Pak Noval. Oke Pak Fauzi, dilihat tadi Bapak menganggap diri bersalah. Perasaan bersalah itu dari mana Bapak temui gitu, dapatkan atau bisa dikeluarkan, diceritakan gitu Pak Fauzi? Iya, betul Pak Noval. Sebenarnya saya satu hal yang sulit saya lakukan itu adalah di saat berinteraksi dengan rekan-rekan guru nih Pak Noval. Karena cenderung kalau rekan-rekan guru ini, apalagi kita yang masih muda-muda gitu, sementara kita harus membantu rekan-rekan guru yang senior ini gitu Pak Noval, dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, ini hati saya agak sedikit menolak gitu. Nah, saya takut gitu Pak Noval. Dengan kata-kata saya menyakiti teman-teman saya gitu. Jadi bilang saya nanti ini sok sekali ini Pak Fauzi ini gitu. Itu yang saya rasakan Pak Noval. Ya Pak Fauzi, saya pengen melihat kepada Pak Fauzi, bagaimana cara Pak Fauzi menggait guru-guru tersebut ya. Mudah-mudahan dengan apakah kita lihat dari cara itu yang berbeda atau kayak apa gitu Pak Fauzi, cara Betul. Pak Fauzi untuk menggait guru-guru tersebut. Baik Pak Noval, misalnya di saat ada diberikan materi gitu, misalnya bagaimana penggunaan misalnya media digital dalam pembelajaran, mau tak mau saya harus membantu teman-teman ini memberikan solusi dengan
cara-caranya begini Bu, gitu kan. Ini harus kita lakukan dulu Bu sebelum itu gitu. Tindakan ini dulu yang harus kita kerjakan dulu sebelum langkah berikutnya gitu. Nah, tentu di sini ada bersifat instruksi juga ya Pak Noval. Iya. Anak kata-kata saya ini yang saya cemaskan ini Pak Noval. Ini yang dilema dalam diri saya. Apakah ini perasaan saya saja atau mungkin memang begitu adanya gitu. Nah, ini nih Pak Noval. Gini Pak Fauzi, apa Pak Fauzi pernah coba dengan cara-cara lain Pak Fauzi untuk mengajak guru-guru itu supaya di dalam perasaan kita itu adem lagi Pak Fauzi gitu. Kita tidak menggurui kepada teman rekan kerja kita tersebut Pak Fauzi. Iya, betul. Sebenarnya ada ya Pak ya. Artinya kita tentunya yang pertama harus lebih hati-hati dalam memberikan kalimat instruksi ya Pak Novel. Karena kita tahu bahwasanya kalimat tersebut bisa saja berupa nanti merasa diperintah teman kita dengan apa yang kita lakukan gitu, walaupun maksud kita baik tapi mungkin ada nada perintahnya gitu. Berarti itu mungkin harus saya ini juga hati-hati juga ya Pak Noval. Saya harus berhati-hati juga dengan kalimat instruksi tersebut. Kemudian saya mungkin harus melihat ini kondisi teman saya nih Pak Noval. Berarti saya harus lebih banyak belajar melihat kondisi psikis teman saya saat itu. Mungkin saja teman saya belum siap menerima apa yang saya sampaikan. Berarti saya harus melihat teman saya apakah sudah siap menerima apa yang saya sampaikan itu atau belum gitu. Itu mungkin faktor kedua yang harus saya sampaikan gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak Noval ya. Ya Pak Fauzi, saya sangat setuju. Nah, kira-kira tadi Bapak Fauzi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Fauzi hadapi berkenaan tentang perasaan tadi Pak Fauzi. Kalau boleh saya tahu Pak Fauzi, apa Bapak bisa menceritakan poin-poin penting yang tadi Pak Fauzi kita untuk mengajak rekan kerja tadi itu? Baik Pak Noval, sepertinya dari apa yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah terima kasih Pak Noval. Tentunya yang pertama saya harus memilih kata-kata yang sesuai gitu ya, agar teman-teman ini merasa tidak digurui gitu ya. Yang kedua mungkin saya harus memperhatikan aspek psikis dari teman-teman ini, apakah di saat saya memberikan sesuatu materi kepada rekan-rekan ini, apakah ini sudah siap mereka terima gitu. Walaupun mungkin penyampaiannya baik, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, bisa saja ini berefek negatif juga gitu ya Pak Noval ya. Itu yang saya tangkap ini Pak Noval. Ya, kelihatannya Pak Fauzi itu ide yang sangat bagus Pak Fauzi. Jadi sebenarnya Bapak bisa memecahkan permasalahan. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak selanjutnya? Tentu saya akan mulai sekarang ini akan lebih berhati-hati nih Pak Noval. Saya akan berkomitmen, artinya lebih berhati-hati, berkomitmen untuk terus membimbing rekan-rekan saya ini sebaik mungkin, walaupun ada sedikit dilema, tapi saya akan berusaha untuk menggalinya lebih dalam agar rekan-rekan sejawat saya ini bisa merasa lebih nyaman dan merasa tidak digurui dan dampaknya memiliki hal yang positif kepada perkembangan rekan-rekan saya ini. Itu komitmen saya Pak Noval. Ya Pak Fauzi, saya yakin Bapak akan berhasil melakukannya dan perasaan itu pun hilang di dalam diri. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah hari ini saya sudah lega. Yang pertama saya sudah bertemu dengan Pak Noval, sudah bisa ngobrol, sudah bisa curhat tentunya dengan persoalan saya, dan masukan-masukan di sharing ini, sharing yang kita lakukan ini membuat saya lebih ringan, dan tentunya saya akan melakukan hal yang lebih baik, tentunya lebih konsisten lebih ke depannya gitu Pak Noval. Luar biasa Pak Noval. Oke Pak Fauzi, untuk kedepannya selalu sabar, semangat, dan selalu ikhlas dalam bekerja. Oke Pak Fauzi. Mantap, luar biasa Pak Noval. Terima kasih Pak Noval hari ini sudah berbagi Pak Noval. Ya, Mungkin sama-sama Pak mohon Fauzi. maaf sudah mengganggu waktunya. Saya mohon izin dulu. Ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Fauzi, selamat siang. Apa ada waktu sebentar untuk berbicara Pak Fauzi? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Noval. Sepertinya Pak Noval luar biasa siang ini. Apa kabar Pak Noval, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Fauzi.
Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya ada yang mau dibicarakan ini ya. Iya, Pak Eh, Fauzi. Saya ada yang mau udah mulai. dibicarakan. Saya mau sharing sedikit masalah siswa, Pak Fauzi. Wah, saya sangat senang kali ini Pak Noval. Saya sangat senang. Kayaknya udah lama nggak ngobrol sama Pak Noval ini. Luar guru hebat dan luar biasa. Semoga sharing ini eh, kita saling memberikan lah ya Pak Noval ya. Iya, Pak Fauzi. Baik, Begini silakan Pak Pak. Fauzi, begini Pak Fauzi. Belakangan ini saya merasa nilai pelajaran anak-anak saya agak menurun Pak Fauzi. Setelah melakukan beberapa kali ujian harian dan saya analisis, maka diperoleh rata-rata anak saya nilainya Pak Fauzi di bawah KKM gitu Pak Fauzi. Iya Pak. Ya. Oke Pak Noval. Ini yang Pak Noval alami ya, itu udah kira-kira udah berapa kali pertemuan ya Pak ya? Udah sampai akhir ini ya? Udah Pak Fauzi, udah tiga materi pembelajaran Pak Fauzi. Dilihat anak-anak ini menurun aja nilainya terus di bawah KKM Pak Fauzi gitu. Ya, betul Pak Padahal Pak Noval. Fauzi ya, padahal kalau saya lihat saya sudah maksimal dalam pembelajaran. Namun masih ada saja anak-anak yang tidak paham. Setelah melakukan evaluasi nilai yang diperoleh masih jauh di bawah KKM Pak Fauzi. Ya, memang ini luar biasa ya Pak Noval ya. Memang yang Pak Noval bicarakan ini adalah sesuatu yang memang kita rasakan ya. Kita sama-sama sebagai guru ya Pak Noval ya. Sebenarnya dari yang Ya Pak Fauzi. Pak Noval lakukan ini, kira-kira ini apakah maksudnya anak-anak yang mendapatkan nilai yang rendah ini kira-kira berapa persen ya Pak Noval ya yang dialami ya? Sebagian besar ya. Iya Pak Fauzi. Iya, kalau dipersenkan nih Pak Fauzi sekitar 40% Pak Fauzi. Anak-anak ini mengalami penurunan nilai Pak Fauzi dari pembelajaran 1 ke pembelajaran 2 sampai ke pembelajaran 3 Pak Iya, Fauzi gitu. iya, ya, betul sekali Pak Val. Memang persentase dari apa namanya nih anak yang nilai rendah sangat mempengaruhi kita ya Pak Val. Yang pasti kita sebagai guru Iya Pak gitu Fauzi. ya, kita mengharapkan tentu anak-anak itu mendapatkan nilai yang baik. Itu juga Iya Pak Fauzi, saya betul. rasakan itu Pak Noval. Artinya memang kita terkendala kadang-kadang di saat presentasi nilai anak itu turun gitu, otomatis kita sedikit banyaknya terganggu gitu Pak Noval. Nah, kira-kira dari yang kita lakukan ini ya Pak Noval dalam keseharian ini, Iya. kira-kira apakah apa namanya itu anak-anak ini ada kegiatan lain yang dilakukan atau mungkin gimana nih Oke, Pak baik Noval? Pak Fauzi. Kalau medianya saya biasanya memakai modul Pak Fauzi, memakai modul dan memakai buku paket yang sudah diberikan kepada siswa Pak Fauzi. Iya, Selain itu, terkadang saya juga memberikan materi catatan-catatan di papan tulis Pak Fauzi, poin-poin penting kepada peserta didik itu Pak Fauzi. betul, betul. Betul. Berarti dari segi apa rasanya dengan Pak Novel yang sudah lakukan sepertinya sudah maksimal ya. Cuman mungkin dalam apa namanya yang namanya anak didik itu apa namanya mungkin karena dia juga berfluktuasi mungkin ya Pak Novel ya. Iya Namanya Pak anak Fauzi. didik ini punya permasalahan masing-masing yang tentunya walaupun kita sudah berusaha maksimal kadang-kadang hasilnya juga belum maksimal ya kan Pak Novel kan begitu ya. Iya ya Pak Fauzi. Iya, kira-kira dari analisa Pak Novel ini di bagian mananya nih kira-kira nih Pak Novel? Rasanya usahanya udah maksimal gitu kan, dengan media, dengan modal pembelajaran gitu kan, tetapi hasilnya masih kurang gitu Pak Novel. Kira-kira di mana nih Pak Novel? Itu Pak Fauzi. Itulah saya bingung juga sebenarnya nih Pak Fauzi, sedikit bingung kan. Sudah mencoba dengan media, fokus anak kurang, nilai turun. Beberapa Iya, pembelajaran dengan kelas digital saya pakai beberapa aplikasi seperti Quizizz, Kahoot, Wordwall, dan Canva Pak Fauzi. Tapi iya, presentasi anak tuh agak menurun sedikit Pak Fauzi gitu. iya betul. Ya betul, berarti saya tangkap dari pembicaraan Pak Novel tadi itu Quizizz, Word, itu adalah hal-hal yang sangat menarik tentunya untuk anak milenial gitu ya. Iya Ini ya Pak Fauzi. luar biasa ini. Tapi kadang-kadang itu apa namanya itu
dalam kenyataannya kadang dengan usaha yang kita lakukan itu tetap juga ada anak yang apa namanya fokusnya kurang, kemudian perhatian kepada gurunya kurang, semangat atau motivasi belajar yang kurang gitu. Mungkin Pak Novel ada nggak mungkin melihat gitu apa semacam semangat atau motivasi yang mengganggu dari faktor eksternal dari anak ini Pak Novel? Mungkin pemahaman Pak Novel sih, saya yakin itu sudah menganalisa ya Pak Novel. Iya. Dari segi faktor eksternalnya gimana kira-kira itu Pak Novel? Gini Pak Fauzi, kemarin udah dicoba dipanggil beberapa anak Pak Fauzi ya, dari kelas 4 tuh Pak Fauzi, dipanggil beberapa anak, berbagi cerita dengan anak, ternyata dia terkendala kurangnya perhatian orang tua gitu Pak Fauzi. Oh, perhatian orang. Perhatian orang tua kurang, pergi pagi pulang pagi Pak Fauzi gitu. Iya, Kadang-kadang pagi nggak tahu kemana orang tuanya, sudah malam aja dia pulang lagi gitu Pak Fauzi. Jadi iya, perhatian seperti itu yang dibilang sama anak tersebut Pak Fauzi. betul. Oh, berarti intinya walaupun kita udah maksimal, berarti perhatian orang tua ini masih kurang ya Pak Novel, dan Iya anak-anak Pak Fauzi, juga setelah merasa. sharing dengan anak. Ya, betul. Padahal perhatian ini itu adalah artinya separuh dari keberhasilan anak itu tentunya kita memahami sebagai seorang guru ya Pak. Pak Novel juga paham itu ya. Iya Pak Fauzi. Bahwasanya itu mempengaruhi terhadap kesuksesan anak dan kan. Kira-kira ini dari menurut analisa Pak Novel gitu. Iya Pak Fauzi. Dengan perhatian kalau anak Pak Novel Pak Novel ampuh sekarang ini tentunya kira-kira sejauh mana gitu dampak dari perhatian orang tua ini kepada anak didik kita nih Pak Novel. Mungkin saya yakin Pak Novel punya pemahaman tersendiri gitu tentang pentingnya orang tua dalam memperhatikan anak ini. Iya Pak Fauzi, dilihat Pak Fauzi dampaknya ini bagi siswa-siswa yang mendapatkan nilai tinggi tadi. Saya bercerita juga Pak Fauzi, bersharing. Saya Iya, bertanya, memang sangat penting perhatian dari orang tua ini Pak Fauzi. Sangat iya, akan menambah spirit di dalam tubuh peserta didik tersebut. Dengan dari betul, pagi dia bersalaman kepada orang tua, hati-hati di jalan ya nak, diantarkan pula dengan orang tua, dadah pula dengan orang tua, itu menumbuhkan semangat pagi di bagi anak-anak Pak Fauzi kelihatannya gitu. betul sekali yang disampaikan Pak Novel. Kadang-kadang orang tua tentunya apa namanya kurang berpikir ke arah ke sana. Padahal kadang senyuman dari orang tua itu juga akan sangat membantu anak-anak untuk termotivasi dalam belajar tentunya ya kan Pak Novel? Iya Pak Fauzi, karena Ya, senyuman itu mengalihkan dunia Pak Fauzi. luar biasa. Benar sekali ini Pak Novel. Ini juga saya rasakan tentunya kepada anak didik juga nih. Iya, Nah, dari sini Pak Novel kira-kira ini nih kita udah temukan nih Pak Novel. Ternyata perhatian orang tua itu kurang dirasakan oleh kurang Pak Fauzi. anak gitu ya. Kira-kira tentunya Pak Novel dengan apa yang terjadi dengan anak didik ini, mungkin apa kira-kira langkah-langkah dari Pak Novel ini terhadap apa namanya nih orang tua ini gitu Pak Novel untuk kedepannya gitu Pak Novel. Iya. Rencana Pak Fauzi, saya memberikan surat kepada orang tua Iya, untuk pergi ke sekolah menemui guru yang bersangkutan dan bercerita tentang masalah peserta didik tersebut kepada orang tua tersebut dengan secara terbuka. Begitu pula saya meminta kepada orang tua pun agar terbuka tentang masalah pendidikan anak-anaknya. Coba berikan waktu sedikit, sekitar agak 15 menit, setengah jam perhatian pendidikan kepada anak-anaknya Pak Fauzi. Menekankan itu saja kepada orang tua Pak Fauzi. Dan komitmen-komitmen orang tua terhadap pendidikan peserta anaknya Pak Fauzi gitu. wow, ini merupakan satu hal yang luar biasa ini Pak Novel. Langkah-langkah yang Pak Novel lakukan ini juga masukan tentunya bagi saya. Kita profesi sama sebagai seorang guru tentunya ya. Saya tangkap tadi itu komitmen, kemudian kita apa namanya memanggil orang tua untuk berkomunikasi, kemudian saya dengar dari Pak Novel tidak ada komitmen dalam bertindak sebagai orang tua gitu ya. Dan kita tentunya kata Pak Novel tadi memberikan apa sedikit wejangan kepada wali murid ya Pak Novel tadi ya. Nah, Ya. dari yang ini tentunya saya yakin saya juga akan apa nama dari Pak Novel pendapat Pak Novel langkah-langkah dari Pak Novel ini akan memberikan dampak gitu ya. Nah, dari langkah dari yang Pak Novel ini kira-kira
dari faktor yang pertama perhatian orang tua gitu ya. Kemudian yang berikutnya kira-kira apa lagi yang kira-kira menghambat gitu Pak Noval dari anak didik? Kelihatan Pak Fauzi sudah sharing kemarin dengan anak faktor pergaulan dan HP Pak Fauzi. Oh, Tidak pergaulan ya bisa Pak. terkontrol Pak Fauzi antara HP dan pergaulan anak-anak di mana dia tinggal gitu. Umumnya anak-anak yang kayak gitu itu tinggalnya di boleh dibilang penduduknya itu aktif-aktif gitu Pak Fauzi. Baik aktif dalam berbicaranya gitu agak-agak kasar gitu Pak Fauzi kan. Iya, Ya, sekitar 40% anak tersebut. Sebab saya tinggal di daerah Bukit Cangang gitu Pak Fauzi kan. Umumnya orang tuanya banyak sopir angkot, banyak yang menggalih gitu Pak Fauzi. iya betul. Betul, ternyata tidak hanya perhatian orang tua ya Pak Noval, artinya dari segi pergaulan ya, seperti anak-anak milenial sekarang, HP juga ternyata besar ya pengaruhnya Pak Noval, Besar Pak Fauzi. besar sekali gitu. Oke, ini sudah luar biasa nih Pak Noval. Nah, dari apa yang Pak Noval rencanain kan ini, saya tentunya pingin apa nih, menunggu nih, kapan kira-kira gebrakan Pak Noval ini terhadap tindakan aksi nyatanya terhadap wali murid ini. Saya tunggu nih Pak Noval. Saya tunggu kabar dari Pak Noval. Tentunya semoga yang dilakukan ini berhasil. Dan tentunya saya juga mendapatkan ilmu yang banyak dari pembicaraan kita hari ini Pak Noval. Iya Pak Fauzi. Luar biasa. Terima kasih Pak Noval Terima sudah kasih Pak Fauzi. berbagi, berefleksi. Semoga kita sama-sama terus berinteraksi, tentunya saling take and give kita ya Pak Noval. Oke Pak Fauzi. Salam sukses Pak Noval, terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Fauzi, terima kasih atas masukannya. Saya sudah lega dan terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sama-sama Pak Noval.